Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. سائر مشايخنا ومشايخ وإلى حضرة الحبيب زين بن إبراهيم بن مسلم إلى حضرة الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سلمة الكهف نفعنا الله بعلم صلاة المعلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa umdatina wa uswatina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kenikmatan di setiap detiknya, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan untuk selalu beriman kepadanya dan beriman kepada Rasul-Nya, dan juga kenikmatan berupa kesempatan untuk bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah didoakan oleh seluruh alam semesta, yakni majelisut ta'lim wa ta'allum, majelis ngaji dan mengaji. Nah, itu. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas yang namanya hukum daripada air yang mutlak tapi kecampuran dengan sesuatu. Nah, kemarin telah dibahas hukumnya seperti apa, yaitu seperti halnya air mustaq. Nah, air itu suci tapi tidak bisa dibuat bersuci, tidak mensucikan. Nah, itu. Nah, kemarin ada syarat-syaratnya untuk air yang tercampur oleh sesuatu yang lain dan menimbulkan hukum suci tapi tidak mensucikan, itu ada syarat-syaratnya. Kemarin satu adalah diantaranya yaitu barang yang mencampuri air tersebut adalah barang yang suci. Harus suci syaratnya. Karena kalau yang mencampuri barang tersebut najis, maka bisa jadi air tersebut najis, mutanajis. Yang kedua syaratnya adalah yang mencampuri air tersebut adalah sesuatu yang mukhalid. Kemarin mukhalid diartikan bahwasanya sesuatu tersebut tidak bisa dibedakan dari air dengan panca indera, dengan menggunakan panca indera. Jadi nggak kelihatan perbedaannya, mana yang air, mana yang mukhalid, nggak bisa dibedakan. Maka itu bisa mengubah hukumnya, ya, menjadi suci tapi tidak mensucikan. Aslinya suci mensucikan, menjadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu yang disebut mukhalid seperti itu. Ada yang disebut mujawir. Kalau yang disebut mujawir itu tidak membahayakan status kemutlakan air. Maksudnya kalau yang bercampur itu adalah barang yang bersifat mujawir, artinya bisa dibedakan, bisa dilihat perbedaannya, mana yang air, mana yang bukan, maka hukumnya tetap suci mensucikan, nggak berubah, maksudnya gitu. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah perubahannya. Kalau memang mau dikatakan suci tapi tidak mensucikan, itu adalah yang ketiga, at-taghayyuru fahishan. Perubahannya itu fahish, fatal, sampai merusak yang namanya 3 unsur air.
Ya, mulai dari rasanya berubah, mulai dari warnanya ataupun warnanya berubah ataupun baunya berubah. Dari salah satu itu saja kalau berubah maka bisa menimbulkan yang namanya hukum suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu. Contohnya kemarin adalah kopi ataupun teh ya ataupun apa mawar. Nah, itu bisa menjadikan air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Yang aslinya adalah suci mensucikan, tapi karena kecampuran barang-barang itu akhirnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu. Yang nomor 4 syaratnya adalah ayyastagniya al-ma'u anhu, yaitu air tersebut, perubahan air tersebut itu masih bisa dihindari. Nah, jadi nanti ada perubahan yang masih bisa dihindari, ada yang perubahan tidak bisa dihindari. Contoh perubahan yang masih bisa dihindari, contohnya adalah percampuran antara air dengan teh. Aslinya air itu sifatnya suci mensucikan. Ya, tapi karena dicampur dengan teh, akhirnya menjadi hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu. Kalau contoh perubahan yang tidak dapat dihindari, contohnya gimana? Yaitu contohnya perubahan disebabkan oleh lumut. Ya. Karena mau nggak mau yang namanya air itu kalau sudah lama menghuni di suatu tempat pasti akan timbul yang namanya lumut. Dan lumut itu menghasilkan zat hijau dari hijau daun. Nah, itu. Nah, percampuran antara air dengan zat hijau daun yang dihasilkan oleh lumut itu nggak bisa dihindari karena lumut itu tumbuhnya atau asalnya tumbuhnya berada di air mau nggak mau itu. Tapi kalau yang kasusnya dengan teh tadi itu kan aslinya kita bisa menjaga air ini agar tidak tercampur dengan bubuk teh atau serbuk teh. Nah, itu kan itu. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh. Nah, biar dicontohin. Amsilatun fil ma'i al-mutaghayyiri. Ada contoh-contoh dalam kasus air-air yang berubah sebab tercampur oleh suatu perkara. Contoh yang pertama adalah at-taghayyuru bi'udin aw duhnin. Yang pertama adalah perubahan yang disebabkan oleh ud atau duhn. Ud itu kayu, duhn itu minyak. Itu gimana perubahannya? Maka kata di dalam fikih perubahan tersebut la yadurru. Maksudnya la yadurru apa? Tidak membahayakan status kemutlakan air. Artinya airnya masih dikatakan suci dan mensucikan. Kalau perubahannya disebabkan oleh kayu ataupun minyak. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Li'annahu mujawirun. Karena kayu ataupun minyak itu statusnya bukan mukhalid tapi mujawir. Nah, itu. Wa in kana at-taghayyuru fahishan wa yastaghni al-ma'u anhu. Walaupun yang namanya perubahannya itu adalah perubahan yang fahish. Perubahannya fatal. Contoh, kayu cendana atau kayu gaharu. Itu memang asal bawaannya kayu harum, ya kan? Terus dicemplungkan di dalam air. Ya. Artinya dicemplungkan dengan sengaja. Padahal air andaikan tidak dicemplungi itu masih baunya ya rasa air, baunya ya bau air, rasanya rasa air, warnanya warna air. Tapi ketika dicemplungi kayu gaharu, ya akhirnya baunya menjadi bau air kayu gaharu. Nah, itu gimana? Maka tetap layadurru, tidak membahayakan status kemutlakan air. Karena ini kayu. Kayu itu mujawir. Nah, itu. Nah, walaupun perubahannya fatal sampai air ini wangi. Nah, itu. Yang kedua minyak. Contohnya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa itu punya wangi yang tersendiri, ya kan Pak? Ada harum yang tersendiri, itu minyak kelapa. Nah, minyak ini, walaupun nanti bisa menimbulkan, merusak yang namanya
bau daripada air, yang aslinya bau air itu ya tawar itu maksudnya. Baunya kan nggak ada bau, tawar. Netral baunya. Nah, ketika dimasuki minyak kelapa, akhirnya baunya harum seperti halnya minyak kelapa. Maka gimana hukumnya? Hukumnya tetap mujawir. Kelapa itu statusnya mujawir, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Dalam artian tidak membahayakan status kemutlakan air. Artinya airnya masih bisa digunakan untuk bersuci. Gitu Pak. Yang nomor satu itu. Yang nomor dua adalah at-taghayyuru bil asir wal za'farani wal kuhli wal usnani. Nah ini perubahan yang disebabkan oleh asir. Asir itu sari buah. Nah itu. Nah kalau sari buah perubahannya yang disebabkan akhirnya kalau sampai hitungan sari buah itu sama banyaknya dengan air sehingga bisa merusak baunya air, warnanya air, ataupun rasanya air, maka itu membahayakan. Kenapa? Karena yang namanya asir atau sari buah itu sifatnya adalah mukholid. Dia bercampur dengan air. Gak bisa dibedakan mana yang sari buah, mana yang air kalau sudah bercampur. Maka itu membahayakan sifatnya air. Artinya kalau sampai perubahannya banyak, maka bisa membahayakan status kemutlakan air. Kalau sampai perubahannya banyak, itu bisa airnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau perubahannya tidak banyak ya tidak apa-apa. Karena kan disebutkan di atas bahwasanya ketika ada barang atau benda yang sifatnya adalah mukholid, ya, ketika bercampur air nggak bisa dibedakan dengan air, tapi perubahannya sedikit, maka itu tidak bisa menyebabkan hukum suci tidak mensucikan, nggak bisa. Tetap hukumnya adalah suci dan mensucikan selama tidak fatal baunya atau rasanya ataupun warnanya tidak fatal perubahannya. Kalau sampai fatal maksudnya baunya berubah atau rasanya berubah atau warnanya berubah, maka itu membahayakan kemutlakan air. Air mutlak itu air yang suci, yang mensucikan. Itu yang murni itu air. Nah, itu mutlak maksudnya. Nah, jadi kalau ada sari buah, entah itu buah apa saja, bercampur dengan air, kok perubahannya itu sedikit, sekiranya rasanya air nggak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka hukum airnya gimana Pak? Tetap suci mensucikan. Tapi kalau sampai berubah salah satunya, maka hukumnya berubah. Yang aslinya suci mensucikan menjadi gimana Pak? Suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua adalah tadi za'faron. Za'faron itu ya sari buah, sari bunga dia itu za'faron. Itu juga sama sifatnya kayak sari buah tadi. Kalau sampai perubahannya membahayakan ya ketiga sifat air, mulai bau, warna dan rasa, maka berubah pula sifatnya air yang aslinya suci mensucikan menjadi tidak suci. Menjadi suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah kuhel. Kuhel itu celak mata. Apa itu? Yang biasanya dibuat celaan itu, yang matanya biar hitam itu. Nah, itu namanya kuhel. Nah, itu. Itu juga sama. Kalau sampai perubahannya cuma sedikit, ya nggak membahayakan status kemutlakan air. Tapi kalau perubahannya banyak, maka membahayakan. Yang keempat adalah usnan di sini. Usnan itu sejenis kayak sabun tapi alami. Nah itu. Kalau zaman dulu orang itu kan pakai ya, nah itu pakai yang apa klerak ya, klerak. Iya, sabun tapi alami. Nah itu kalau sampai itu tumbuhan itu menghasilkan atau membuat rasa ataupun warna ataupun bau daripada air ini berubah ya dengan fatal maksudnya berarti perubahannya banyak, maka itu membahayakan status air yang aslinya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu. Yang ketiga adalah at-taghayyuru bil muqsi wat turabi, yaitu perubahan air yang disebabkan oleh
terlalu lamanya air ya tidak dipakai, mengendap atau bertahan berdiam di suatu tempat atau wadah. Nah, ada perubahan yang seperti itu. Ada perubahan air yang disebabkan oleh turab. Turab itu ya debu ataupun pasir. Maka gimana perubahan seperti itu? La yadurru wa kadza la yadurru. Dari la yadurru itu berarti tetap suci mensucikan. Kalau ada air berubah rasanya karena terlalu lama di dalam wadah, ya maka itu ya, atau baunya. Biasanya air itu kan kalau udah lama nggak dipakai gitu kan, nanti baunya kan berubah. Nah itu nggak berbahaya. Maksudnya tetap suci mensucikan. Atau perubahannya disebabkan oleh turab. Turab itu ya tadi pasir atau empung, lendut, lumpur. Nah itu maka tidak membahayakan. Karena tadi ini termasuk adalah benda-benda, kalau yang sejenis endut, lempung, pasir itu benda-benda yang ada di dasar atau tempat mengalirnya air atau tempat berdiamnya air, nggak apa-apa. Nah itu. Wala bimilhin ma'in, dan air itu tidak menjadi berubah sifatnya ketika bercampur dengan garam laut, garam air. Jadi ada garam air, ada garam darat, ya. Jadi istilahnya ada milhun ma'iyun, ada milhun barriyun. Kalau milhun ma'iyun itu berasal dari laut. Tapi kalau milhun barriyun itu berasal dari gunung. Nah, Bapak pernah tahu nggak video yang kambing-kambing gunung itu? Biasanya dia ngejilat-jilat batu gunung itu. Nah itu di batu gunung itu ada garamnya. Nah maka garam itu dinamakan garam darat, garam gunung. Nah kalau bercampur dengan garam gunung, maka air itu bisa berubah. Kalau berubah maka hukumnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau garam itu berasal dari air laut, ya garam dapur itu kan biasanya dari laut kan. Nah itu kalau dicemplungin ke air ya maka airnya nggak apa-apa. Tetap hukumnya suci dan mensucikan gitu. Itu bedanya garam laut dengan garam darat. Wala biwarokin tanasaro minasyajar bidun fi'lihi. Dan air ini hukumnya tetap suci mensucikan. Kalau sampai hukumnya air ini ya tetap suci mensucikan kalau sampai air ini bercampur dengan daun-daunan yang jatuh sendiri yang ada di sekitar air. Contoh gini, ada yang namanya pohon mawar, kembang mawar. Dia ada di dekat kolam air. Nah, tahu-tahu mawar ini ya rontok sendiri ya diterpa angin atau memang sudah wayahnya rontok. Akhirnya kena air. Maka rontoknya mawar ini bisa merubah sifatnya air, yaitu baunya. Karena bercampur dengan mawar, akhirnya baunya menjadi air mawar. Tapi perubahan ini tidak membahayakan. Tidak membuat air itu jadi berubah yang aslinya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan. Nggak bahaya itu. Maksudnya nggak berubah sifatnya. Tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena terjadinya perubahan itu tidak disengaja. Dan air itu memang berada di sekitar taman mawar. Dan ketika kena angin, mawarnya jatuh sendiri ke air. Maka perubahan ini nggak bahaya. Beda kasusnya dengan kita ketika mau ya berziarah kubur. Biasanya kan bawa air bunga tuh, ya kan? Nah, air bunga itu kan memang sengaja. Jadi bunga mawar dipotelin, dicampurin ke air. Nah, itu perubahan yang disebabkan oleh bunga mawar yang sengaja dipotelin terus dicampurin air, itu bisa menyebabkan airnya yang aslinya suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan. Beda kasus dengan yang tadi. Ada air ya, satu gentong. Nah, di air tersebut memang ada taman mawar atau taman melati. Nah, mawar melatinya itu kena angin jatuh. Maka ini perubahannya kalau nanti air itu memang berubah, ya itu nggak apa-apa. Tetap statusnya suci dan mensucikan. Nah itu.
Ya annahu fi kulli hadhil halah la yastaghni al-ma'u anhu fatasihu at-taharatu bihi wa in salaba ismal ma'i. Maka seluruh proses yang ada di contoh nomor 3 ini, yakni perubahan yang disebabkan oleh berdiam terlalu lamanya air di suatu wadah, atau perubahan air disebabkan oleh lumpur, pasir, atau debu, atau perubahan air yang disebabkan oleh zat yang ada di tempat mengalirnya air atau tempat mengendapnya air. Atau perubahan yang disebabkan oleh garam dari laut, bukan garam dari gunung, atau perubahan yang disebabkan oleh rontoknya dedaunan yang disebabkan oleh angin ataupun alam lainnya. Memang sudah waktunya rontok. Maka perubahan semua ini disebabkan oleh seluruh proses itu tadi tidak merubah hukum air. Maksudnya airnya tetap suci dan mensucikan. Walaupun ya nama air tersebut berubah. Maksudnya nama air berubah gimana? Ya tadi, kalau kita lihat kasusnya ada air satu gentong di pinggiran Taman Mawar, ya kan? Nah, memang di situ air satu kolam di pinggiran Taman Mawar. Nah, seketika itu musim bunga dan ada anginnya kan jatuh. Akhirnya airnya kan wangi karena kecampuran mawar. Nah, itu nama nama airnya berubah. Kenapa? Karena sifatnya tadi sudah hilang satu, yaitu baunya. Baunya bukan bau air, tapi bau mawar. Nah, tapi perubahan ini tidak sampai membahayakan air. Maksudnya tetap airnya suci dan mensucikan. Nah, itu. Walaupun namanya sudah menjadi nama air mawar. Nah, itu. Nah, itu Bapak-bapak. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Di pertemuan lain kita akan membahas yang namanya al-ma'u an-najisu awil mutanajis. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas yaitu air najis atau najis itu sendiri atau air yang terkena najis. Jadi beda, ada najis yang berupa barang cair atau air yang terkena najis. Beda. Kalau barang cair najis itu banyak. Contohnya kayak kencing, kayak homer, itu minuman keras itu najis, ya itu najis. Ya. Tapi kalau air yang terkena najis itu airnya aslinya suci, tapi kejatuhan tai cecak seumpamanya atau tai kucing, maka itu air namanya mutanajis, bukan najis. Jadi ada istilah najis, ada mutanajis. Itu kita bahas besok. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه